Halo, Salih. Mas Liani. Karena kita tahu hari ini adik-adik di rumah kan? Iya. Sama-sama beribadah kan? Betul. Iya. Puji Tuhan, berharap adik-adik sekalian di kediaman masing-masing sehat. Sama seperti kami pun sehat. Betul Mas Salih? Betul sekali. Mas Salih, kita sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik boleh menyiapkan hati, kita berdoa, kita lipat tangan, kita matanya ditutup, Musa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan ketika pada siang hari ini kembali kami bersama-sama ingin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir memimpin kami di kediaman kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti maksud dan arti ibadah kami kepada Tuhan. Engkau boleh menyertai, memberikan kelancaran di dalam multimedia yang kami pakai, internet yang kami gunakan, sehingga kami boleh beribadah dari awal hingga dengan akhirnya dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memulai ibadah kami siang hari ini. Amin. Amin. Yuk kita menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Masih kecil dulu suka sembunyi nggak? Main tak umpet. Nah, sembunyi supaya nggak kelihatan ya. Iya. Nah, Salih, kita tuh sebenarnya dilihat sekali oleh Tuhan segala gerak-gerik kita, ya, yang Betul. jahat maupun yang baik. Lo Salih takut nggak kalau berbuat jahat? Takut banget loh, Sel. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sebaiknya kita harus berbuat yang Baik. yang baik sehingga Tuhan Setia. setia. Tuhannya kalau kita buat baik Senang. senang, bahagia, melihat Bahagia. anaknya baik-baik. Terus Salih ada satu lagu bagus, Mata Tuhan Melihat. Bisa? Bisa. Oke, kita angkat semua anak-anak, kita nyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita
kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Saling, Iya, Saling. sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Iya. Bagaimana caranya, Rasa? Bisa lewat transfer atau QR code seperti di bawah ini. Oh, begitu. Iya. Lalu kita sambil memberi persembahan, kita menyanyikan satu lagu yuk. Hati senang. hati senang. Iya. Ayo, hati senang. Hati senang, ye ye. Hati senang, oh oh. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ye ye. Hati senang, oh oh. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Setelah kita memberikan persembahan, kita akan serahkan persembahan ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, inilah Tuhan persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu, yaitu berupa materi yang asalnya juga dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk segala apapun yang boleh memberikan berkat yang asalnya dari Tuhan kepada kami. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipakai khususnya untuk perluasan kerajaan Tuhan. Dan berkatilah untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang akan memberi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan. Ada tujuannya apa ya, Luse? Apa ya? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik bisa nggak? Ayo kita nyanyiin sama-sama sama Lose. Bisa. Pasti bisa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Gak usah harap adik-adik dalam keadaan baik ya. Oke, kalau nggak baik juga nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sama-sama mau memuji Tuhan dan bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengerin cerita, kita mau sekali lagi berdoa ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Los berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Duduk yang baik, nggak ada yang jalan-jalan atau gerak sana kesini dulu ya. Oke? Oke. Halo teman-teman. Wah, ramai sekali di sini. Aku punya kue nih. Wah, siapa yang mau? Yang mau coba angkat tangannya. Sini. Ayo, aku mau kasih ya teman-teman kuenya. Tunggu ya. Lihat dulu. Wah, nih kuenya. Siapa lagi yang mau? Sini. Siapa lagi yang mau? Wah, banyak sekali. Sini. Wah, ini lagi. Tunggu. Kuenya cuma ada 5 ya? Masih ada yang belum dapat. Aduh, sorry ya. Aku cuma bawa 5. Kalau misalkan kita ketemu lagi, nanti aku bagiin lagi ya kuenya ya. Sorry ya. Aduh, maaf nih, aku nggak enak jadinya. Ngomong-ngomong, kalau kita tadi berbicara tentang 5 roti atau 5 kue, aku teringat loh sama satu cerita Alkitab yang berbicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik ada yang tahu ceritanya? Atau yang nggak tahu coba angkat tangannya. Kalau nggak tahu sini, aku kasih tahu ceritanya gimana. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya sedang mengajar di satu tempat. Nah, adik-adik tahu banyak sekali orang yang mengikut Yesus dan bahkan ingin mendengarkan apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Baik itu tentang kehidupan, tentang bagaimana Yesus menyembuhkan, dan bahkan tentang kerajaan surga. Nah, saking banyaknya orang yang mengikuti Yesus, akhirnya murid-muridnya mengajak Yesus untuk menepi atau berhenti di satu tempat yang sunyi, yang gak ada orangnya. Dan bahkan di situ mereka bisa beristirahat dan makan. Jika orang banyak mengetahui apa yang akan Yesus lakukan dan kemana Yesus akan pergi, orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan bahkan mereka sampai duluan di tempat yang ingin Yesus tuju atau yang ingin Yesus sampai di sana. Nah adik-adik, ketika Yesus bertemu dengan orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, oleh kasih Yesus kepada orang banyak itu. Sampai akhirnya Yesus kembali mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak itu. Sampai akhirnya ketika waktu sudah menjelang malam, di sana orang banyak itu sudah mulai kelaparan dan bahkan di tempat itu nggak ada yang jual makanan. Nah adik-adik, ketika orang banyak itu sudah mulai lapar dan bahkan waktunya sudah mulai malam, para murid-muridnya itu segera menemui Yesus dan bahkan meminta Yesus untuk memulangkan orang-orang itu ke tempat mereka masing-masing. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberikan mereka makan dan tidak boleh langsung menyuruh mereka pulang karena ini sudah malam.
Nah, ketika mendengar hal itu, murid-muridnya bingung dong. Bagaimana saya bisa atau kami memberikan makanan yang begitu banyak kepada orang-orang banyak ini? Apakah kami harus membeli roti untuk mereka? Sedangkan kita nggak punya uang. Terus bagaimana kita harus memberikan makanan kepada mereka? Nah, kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kalian punyai? Atau apa yang kalian ada saat ini, makanan apapun itu? Dan muridnya berkata kepada Yesus, kami mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Nah, tapi Tuhan, apakah 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk orang banyak seperti ini? Nggak mungkin cukup. Terus bagaimana dong? Akhirnya Tuhan Yesus mengambil makanan itu dan menyuruh murid-muridnya untuk mengelompokkan orang banyak itu ke dalam kelompok-kelompok. Ada yang 100 orang, ada yang 50 orang, dan kelompok-kelompok lainnya. Sampai akhirnya ketika Yesus sudah mendapatkan makanannya, kemudian dia menengadah ke atas dan melihat ke langit. Kemudian Yesus mengucapkan berkat atas makanan itu. Sampai akhirnya adik-adik tahu apa yang terjadi? Semua orang banyak yang ada pada malam hari itu bisa makan sampai kenyang. Dan bahkan masih ada sisa dari makanannya itu. Nah, adik-adik tahu ada berapa banyak orang di sana? Alkitab mencatat pada saat itu ada 5.000 laki-laki. Nah, adik-adik bayangin, 5.000 orang. Tapi itu hanya laki-laki loh. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Tapi Tuhan Yesus begitu luar biasa. Sampai akhirnya dia melakukan mukjizat dan bisa memberi makan 5.000 orang itu dan bahkan lebih dari itu. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan kita. Nah, adik-adik, dari cerita 5 roti dan 2 ikan, dan bahkan dari apa yang Yesus lakukan terhadap orang banyak itu, kita bisa melihat kalau Tuhan kita, Yesus Kristus itu luar biasa. Dan bahkan dia bisa melakukan sesuatu yang gak bisa manusia lakukan. Seperti aku tadi, aku cuma punya 5 kue dan aku gak bisa kasih lagi kepada adik-adik yang ada di sini atau teman-teman yang ada di sini. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dari 5 roti dan 2 ikan, semua orang pada saat itu bisa makan sampai kenyang. Dan bahkan ada lebih 12 keranjang makanan pada saat itu. Tuhan kita luar biasa ya. Nah, adik-adik, bukan cuma pada saat itu, kita semua saat ini yang menjadi anak-anak Tuhan, kita juga bisa dan bahkan dicukupkan kebutuhan kita oleh Tuhan kita atau Yesus Kristus. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita yang mungkin kita rasa nggak mungkin Tuhan, aku nggak punya uang, terus bagaimana aku bisa makan, bagaimana aku bisa hidup. Tapi adik-adik ingat dan percaya Tuhan kita luar biasa. Tuhan pasti bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan, bahkan makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang kita perlukan. Jadi Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Adik-adik jangan khawatir, karena Tuhan begitu peduli kepada kita dan Tuhan begitu mengasihi kita. Baik orang-orang banyak pada saat itu dan juga kita semua yang ada pada saat ini percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk sama-sama kita mau baca dulu ayat hafalan kita, terus nanti kita akan hafalin, kemudian rekam videonya dan kirim ke grup kelasnya masing-masing. Oke? Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17b. Nih yang ada di samping Lawson nih, adik-adik bisa baca ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Bisa? Bisa dong. Sekali lagi ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Oke?
kita sangat diberkati ya oleh cerita firman Tuhan hari ini dan bahkan ayat hafalan firman Tuhan hari ini. Kalau firman Tuhan adalah kebenaran dan kita semua harus percaya kepada firman Tuhan dan kebenaran itu. Karena Tuhan akan menyertai dan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Oke adik-adik, sekarang cerita firman Tuhan kita sudah selesai dan kita akan menutupnya di dalam doa ya. Yuk sebelum itu lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah usah berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan juga firman yang Engkau berikan. Sehingga kami bisa belajar dan bahkan melihat bagaimana Tuhan begitu peduli dan bahkan mengasihi kami semua. Karena Tuhan pasti mencukupkan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, baik papa mama, pekerjaan mereka, dan juga sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Happy Sunday, God bless you, dadah.